SMA Negeri 2 Simedon, Kabupaten Aceh Utara. Kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang keanekaragaman hayati untuk PPL Siklus 1. Selamat menyaksikan video. Apa kabar anak-anak? Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran, terlebih dahulu kita akan membaca doa. Sakit dah, Bu. Sakit dah. Sakit? Ya. Ada surat? Enggak. Ini Bu, sebelumnya kita akan pernah mempelajari ciri-ciri daripada makhluk hidup. Apa ciri-ciri daripada makhluk hidup? Bernafas. Bernafas, apa lagi? Bergerak, ya. Apa lagi? Duduk sana. Ciri-ciri daripada makhluk hidup apa? Apa ciri-cirinya? Di sini sudah bernafas, bergerak. Di sini apa? Berkembang biak. Berkembang biak. Apa lagi? Udah. Kemudian bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu adalah ciri-ciri daripada makhluk hidup. Kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu keanekaragaman hayati, ya. Jadi tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami perbedaan gen, jenis dan ekosistem. Pernah mendengar keanekaragaman? Pernah, ya? Artinya berbagai ada gen di situ, ada jenis dan ada ekosistem. Arti daripada gen apa? Arti daripada gen, apa itu gen? Bisa ada yang bisa menjawab apa itu gen? Apa itu gen? Semua di sini memiliki sebuah gen. Apa arti gen? Genetik artinya pewarisan sifat. Kalau nggak ada ayah dengan ibu, nggak mungkin nggak ada kita. Itu faktornya dari gen, ya. Misalnya ini kan pada hewan, sedangkan pada tumbuhan, misalnya kita contohkan apa? Misalnya pada tumbuhan, apa contohnya pada tumbuhan? Apa contoh daripada gen? Yaitu pisang. Pernah makan pisang? Pisang apa saja yang kalian ketahui? Pisang ayam. Pisang ayam, pisang Ambon, apa lagi? Pisang kapok, ya kan? Itu namanya berbagai jenis pisang. Bentuknya sama? Bentuk pisang sama? Bentuk pisang sama antara kapok dengan apa namanya? Pisang ayam? Sama. Ada perbedaan sedikit, ya. Ukurannya, ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi berbagai jenis pisang tersebut itu semua karena dipengaruhi oleh gen, ya. Kemudian dengan keanekaragaman jenis, ya. Kalau keanekaragaman jenis itu perbedaan variasi. Misalnya apa contohnya? Perbedaan variasi. Misalnya pinang dengan aren. Tahu kan buah pinang? Pohon pinang? Kalau aren? Apa itu aren? Bojo. Itu kan sama-sama dia memiliki batang yang tidak bercabang, kan? Dia akan memiliki ruas dengan bukunya. Lurus kan bentuk tumbuhannya. Di mana kita akan mengalami perbedaan? Pertama adalah rasa. Rasanya beda, kan? Rasanya beda. Kemudian apa lagi? Pohon juga berbeda.
tersebut itu bisa kalian ambil ke kerang. Kerang itu mudah dicari karena memang sudah ada ya. Nah, jadi kalian bawa pulang ke rumah untuk dimakan. Itu adalah manfaat daripada keanekaragaman ekosistem yang sifatnya hidup di air ya. Itu salah satu manfaatnya. Kalian bisa makan ke kerang. Suka ya makan kerang di sini semua? Suka ya? Baiklah, untuk hari ini saya akan membagikan kelompok ya, dari 3 kelompok. Kemudian hasil daripada video di sini, kalian bisa menjawab pertanyaan ya melalui LKPD. Silakan kalian membuat kelompok terdiri dari 3 kelompok. Silakan buat terus kelompoknya. Sudah coba, waktunya tidak banyak ya. Kemudian kalian amati videonya, baru kalian bisa menjawab soal. Saya kasih waktunya 15 menit ya. Saya kasih waktunya 15 menit. Kemudian kalian tampilkan kelompok-kelompok mana yang lebih cepat selesai ya. Baiklah, kalian akan melihat sebuah video tentang keanekaragaman hayati. Lihat semua papan tulis ya. Tidak ada yang duduk diam. Semua diarahkan ke sana. Berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat akson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gennya berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat, fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup, akan terjadi rekombinasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen menjadi makin tinggi. Makin banyak jenis gen yang terdapat dalam satu spesies, makin baik. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kamu temui adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk pial atau jengger pada ayam, antara lain pial mawar, pial hercis, pial walut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam atau galus-galus. Meskipun spesiesnya sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pialnya berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda, antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Nah, contoh lainnya,
adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat gen. Motif dan bentuk cangkang kerang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotip. Selain faktor genetik atau genotip, fenotip suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda-beda tergantung pada induknya. Hal itu yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kamu membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Atau dapatkah kamu membedakan jenis kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Selain itu, dapatkah kamu membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan citah? Jika kamu dapat membedakannya, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Contoh, kamu tentu dapat dengan mudah membedakan anggota keluarga kacang-kacangan antara kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang merah. Hal ini disebabkan di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Demikian pula halnya dengan tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang. Meskipun termasuk dalam famili yang sama, yaitu famili Arecaceae, mereka memiliki perbedaan ciri-ciri dan sifat, misalnya tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, serta tempat tumbuhnya. Contoh lain adalah hewan dari anggota famili Felidae atau keluarga kucing, yaitu kucing, harimau, singa, dan citah. Di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam hal perbedaan warna bentuk tubuh, ukuran tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidupnya. Dapat disimpulkan pada keanekaragaman tingkat spesies, hewan atau tumbuhan memiliki famili atau genus yang sama, namun memiliki spesies yang berbeda. Nah, coba kamu tulis di kolom komentar contoh dari keanekaragaman tingkat spesies yang lain. Oke, yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Adapun komponen kimia lingkungan misalnya keasaman, kandungan mineral, dan salinitas. Komponen fisik dan komponen kimia lingkungan disebut komponen abiotik, sedangkan makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan disebut komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Komponen ekosistem yang beraneka ragam dan interaksi antara komponen tersebut akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem dapat diamati pada tingkatan organisasi kehidupan yang lebih besar, misalnya bioma. Bioma merupakan komunitas ekologi yang utama atau formasi makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan yang menghuni wilayah yang luas. Bioma biasanya diidentifikasi atas dasar vegetasinya yang khas, misalnya tundra, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Bioma seringkali disebut ekosistem dalam skala besar. Keanekaragaman ekosistem di Indonesia disebabkan oleh adanya variasi iklim, kondisi geologis, serta faktor fisik dan kimia tanah. Berbagai tipe tumbuhan yang secara morfologi tampak sama dapat merupakan komunitas yang menempati tipe ekosistem atau habitat yang berbeda-beda. Berbagai tipe ekosistem yang ada di Indonesia antara lain adalah: yang pertama, ekosistem rawa bakau terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua, ekosistem hutan rawa, air tawar, dan danau ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
Yang ketiga adalah ekosistem hutan basah dataran rendah terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat, ekosistem hutan meranggas kering dataran rendah terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Selanjutnya ada ekosistem hutan basah pegunungan terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya ada ekosistem padang rumput savana dan padang rumput terbuka terdapat di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Lalu ada ekosistem pesisir pantai dan hutan pesisir terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dan yang terakhir ada ekosistem gunung api dan kaldera dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Keanekaragaman ekosistem tersebut menunjukkan keanekaragaman spesies yang hidup di dalamnya. Makin beraneka ragam penghuni suatu ekosistem, makin stabil ekosistem tersebut. Kestabilan suatu ekosistem dapat terganggu apabila salah satu komponennya hilang, rusak, atau punah. Jika kestabilan ekosistem terganggu, perlu waktu lama untuk memulihkannya. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kemudian setelah kalian melihat sebuah video ini, kalian bisa menampilkan siapa yang cepat siap. Saya kasih waktunya 5 menit. Silakan kalian bekerja. Boleh diskusi sesama kawan ya, karena duduk kelompok, jadi tugasnya diskusi. Mau menit ya waktunya. Nanti setelah kalian presentasi, saling tanya jawab atas kelompok. Ada yang tidak ngerti tentang soal, boleh ditanyakan kembali. Ada yang tidak dipahami ataupun sudah jelaskan semuanya, karena ada soal diskusi itu 1 sampai dengan 5. Coba kita tanya kembali. Ini kalau tidak ada yang bertanya, Ibu anggap sudah paham semua ya? Paham semua. Semoga diskusi pada nanti bisa tampil dengan bagus ya. Silakan bekerja. Berarti semua soalnya? Berarti jawaban? Silakan kerjakan hasil video yang tadi ya. Baiklah, waktunya sudah siap? Sudah siap? Sudah. Di antara 3 kelompok ini siapa yang sudah siap?
sifat makhluk hidup dan kromosom itu sendiri terdapat di dalam Indonesia. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh makhluk hidup mengandung perangkat yang sama tetapi berbeda. Sesungguhnya karena susunan gennya berbeda, tiap makhluk hidup memiliki sifat fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda-beda. Contohnya gen-gen pada ayam, sedangkan pada manusia adalah ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Spesies adalah perbedaan dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contoh, pohon kelapa, aren, lontar, dan pinang. Kemudian dapat membedakan berbagai kacang, kacang hijau, kacang tanah, kacang kapri, dan membedakan hewan, kucing, singa, harimau, dan cetak. Ekosistem adalah berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian hubungan saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies yang lain, dan lingkungan abiotik kelompok hidup. Misalnya suhu udara, air, tanah, kelembapan, cahaya matahari, dan mineral. Adapun manfaat mempelajari keanekaragaman hayati antara lain keseimbangan ekosistem, menjaga ekosistem secara stabil, 2. Kesehatan manusia, membantu pengembangan obat-obatan, 3. Keberlanjutan di bidang pangan atau padi, beras sebagai sumber karbohidrat, 4. Bidang pemahaman ilmiah, membuat pengembangan teknologi dan inovasi, 5. Ekonomi melalui pariwisata, pertanian, dan lain-lain. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Teguh Mundur Zulkifli yang akan mewakili kelompok 2. Dan saya izin bertanya, apa saja yang termasuk dengan keanekaragaman hayati ekosistem? Kami dari kelompok 1 ingin mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Keanekaragaman hayati ekosistem melibatkan keragaman ekosistem atau lingkungan fisik, di mana Bagaimana kelompok 1? Silakan, ada orang dari kelompok 3? Bisa diterima? Bisa ya? Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 ya. Kemudian mari tampil kelompok 2. Siapa yang mau tampil? Kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 3 ada yang ingin tampil? Ada? Silakan. Biar kamu lebih berani, ya kan? Mungkin dari kelompok ini kan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Mundur Zulkifli dan saya berdiri di sini ingin mewakilkan kelompok 3 untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Baik, yang pertama ada G. Atau biasa dikenal dengan setiap makhluk hidup itu memiliki sifat yang berbeda, bentuk tubuh yang berbeda, dan dari gen-gen yang mereka dapatkan dari keturunannya itu berbeda.
Dan kali